Sebagai orang yang sensitif, Gavin bisa merasakan ada yang salah dari nada suaranya. Apa yang telah terjadi? Elsa tidak ingin dia khawatir, jadi dia malah tertawa kecil. Ada beberapa masalah dengan perjanjian yang membutuhkan beberapa amandemen. Gavin tidak terhibur dengan jawabannya. Jangan sembunyikan apapun dariku. Elsa tidak berpikir akan sangat sulit untuk membodohi Gavin. Setelah merenung sebentar, dia berkata dengan enggan, mereka menyembunyikan sesuatu dalam perjanjian, dan aku mengetahuinya. Ujung telepon yang lain menjadi sunyi senyap. Saat Elsa memeriksa apakah ada yang salah dengan sinyalnya, Gavin berkata dengan dingin, "Mengapa kamu harus menyelamatkan perusahaan Nugroho?" Orang lain mungkin tidak tahu bahwa keluarga Nugroho menganiaya Elsa, tetapi Gavin tahu segalanya. Hewan-hewan itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi keluarganya. Terlepas dari semua itu, Elsa tetap tidak ingin merusak reputasi mereka. Tidak ada yang tahu bagaimana keluarga Nugroho memperlakukannya, almarhum ibunya, dan saudara perempuannya. Bahkan Gavin pun tidak. Ibuku juga membantu membangun perusahaan Nugroho. Saya tidak ingin melihatnya turun seperti ini. Keluarga Nugroho dulunya adalah bisnis keluarga kecil, sedangkan keluarga Abraham adalah salah satu orang terkaya di ibu kota. Setelah pengejaran tanpa henti, Harry akhirnya memenangkan ibu Elsa, pernikahan Sarah Abraham. Sejak saat itu, ibunya dan keluarga Abraham mendirikan perusahaan Nugroho sendirian. Itu adalah bisnis yang dimulai dengan menjual perhiasan dan pakaian. Kata-kata Elsa menyiratkan banyak arti. Oleh karena itu, Gavin mengambil waktu sejenak untuk berpikir sebelum dia berkata dengan suaranya yang serak, "Apakah kamu membutuhkan bantuanku?" Elsa menggelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa, saya hanya akan menunggu mereka untuk menyusun perjanjian lain. Lagi pula, mata pencaharian mereka dipertaruhkan, bukan milikku." Gavin menganggukkan kepalanya. "Oke." Suasana hati Elsa meningkat drastis setelah panggilan telepon. Saat dia menatap langit berbintang, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa Gavin adalah penyelamatnya yang dikirim oleh alam semesta. Dia tidak percaya betapa butanya dia di kehidupan sebelumnya. Betapa bodohnya dia menyakiti perasaannya seperti itu. Inilah alasan mengapa dia bersumpah untuk lebih memperhatikannya dalam hidup ini. Karena dia telah menyelamatkan hidupnya di masa lalu, dia tidak boleh mengecewakannya lagi di kehidupan ini. Elsa merasa sulit untuk tidur di malam hari saat dia berputar dan berbalik di tempat tidur. Baru pada tengah malam dia menyerah pada kelelahan. Dia tertidur lelap ketika seseorang menggedor pintunya lagi keesokan harinya. Satu-satunya perbedaan adalah vulgar yang digunakan kali ini. "Elsa, dasar penyihir tak tahu malu. Keluar dari sini." Elsa mengerutkan alisnya saat mendengar ini. "Mengapa Nita Bimantara ada di sini lagi? Kamu jalang, beraninya kau menjebak Daniel, buka pintunya sekarang." Elsa mengerutkan kening dan duduk dengan marah. Dia benar-benar tidak suka dibangunkan sama sekali. "Elsa, berhenti bermain, bukalah sebelum aku mendobraknya." Setelah mengatakan itu, ledakan keras terjadi saat dia menendangnya dengan sekuat tenaga. "Aduh!" Elsa mendengar teriakan kesakitan di pintunya. Nita Bimantara mungkin menggunakan terlalu banyak kekuatan, atau menempatkannya dalam bentuk yang salah dan memutar pergelangan kakinya. "Apakah kamu baik-baik saja, Bibi?" Viana bertanya dengan berlebihan. Nyonya Bimantara marah. "Viana, apakah Elsa ada di kamarnya atau tidak?" Viana menjawab, "Dia ada di kamar. Dia berpura-pura tidak mendengarmu. Rubah kecil itu, aku akan mengulitinya hidup-hidup hari ini." Setelah berkata demikian, Nyonya Bimantara mengangkat kakinya dan menendang pintu dengan liar. Sedikit yang dia tahu bahwa Elsa akan membuka pintu begitu kakinya menginjaknya. Dalam sepersekian detik,
Nyonya Bimantara kehilangan pijakan dan jatuh ke tanah. Aduh, kakiku! Nyonya Bimantara jatuh tersungkur di lantai sambil memeluk lututnya dengan menyedihkan. Viana, yang berada di belakang Nyonya Bimantara, terkejut melihat yang terakhir seperti itu. Dia segera bergegas maju untuk membantunya berdiri. Apakah kamu baik-baik saja, Bibi? Nyonya Bimantara marah karena melihat Elsa dengan tangan bersilang. Elsa, kamu sangat licik. Elsa berkata, mengapa kamu membuat keributan di pagi hari, Nyonya? Saya pikir seekor anjing gila masuk ke rumah kami. Kamu benar-benar tidak akan belajar sampai kamu dihadapkan pada kenyataan, ya? Bagus, saya akan merobek pakaian itu hari ini, untuk mengungkap apa yang kamu lakukan dengan pria itu. Setelah Nyonya Bimantara mengatakan itu, dia bangkit dari lantai dengan marah dan mengangkat tangannya untuk merobek pakaian Elsa. Setelah mengantisipasi serangannya, Elsa mengelak dan berteriak dengan marah, pergi ke rumah sakit jika kamu sakit. Saya bukan dokter hewan, bagaimana kamu bisa memperlakukan ibuku seperti itu, Elsa? Seorang wanita tiba-tiba muncul di samping pintu. Dia mengenakan gaun putih dan memiliki rambut hitam panjang seperti sutra. Kesan pertama yang dia berikan adalah bahwa dia adalah orang yang lugu dan baik hati. Yang harus dia lakukan hanyalah cemberut agar orang-orang mengasihani dia. Dia adalah adik perempuan Daniel, yang bernama Kinan. Mereka berdua adalah teman baik di kehidupan sebelumnya. Kalau dipikir-pikir, perselingkuhan Daniel dengan Viana tidak pernah ketahuan karena bantuan Kinan. Kinan dulu menghabiskan banyak waktu dengan Elsa di masa lalu dan berpura-pura menyukainya. Sekarang dia memikirkannya, Kinan sebenarnya menciptakan peluang bagi Daniel dan Viana untuk bertemu. Dia adalah mak comblang yang hebat. Yang terpenting, dia memainkan peran besar dalam kecelakaan mobil di kehidupan sebelumnya. Saat pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya, Elsa tidak bisa menahan tawa. Kapan Nona Kinan pulang? Karena Kinan selalu berpura-pura menjadi sahabat Elsa, perubahan sikap Elsa yang tiba-tiba membuatnya lengah. Dia secara naluriah mengerutkan kening. Bukankah aku sudah memberitahumu beberapa hari yang lalu, Elsa? Saya pergi berlibur dengan teman-teman saya ke luar negeri dan baru pulang kemarin. Ah, benarkah? Maaf, begitu banyak yang telah terjadi akhir-akhir ini, dan saya melupakannya begitu saja. Elsa menjawab dengan acuh tak acuh. Melihat betapa Elsa tidak terpengaruh oleh kehadiran mereka, Nyonya Bimantara memberitahu Kinan, berhentilah membuang waktumu untuknya, Kinan. Tunjukkan fotonya sekarang dan tanyakan siapa pria itu. Elsa mengerutkan kening mendengar kata-kata Nyonya Nita. Apa maksud Nyonya Nita? Elsa masih bingung saat Kinan memandangnya dengan kecewa. Kamu terus menuduh kakakku berselingkuh dengan kakak Viana, tapi bisakah kamu menjelaskan apa hubunganmu dengan pria ini? Setelah mengatakan itu, Kinan mengarahkan teleponnya ke Elsa, dan secara naluriah menyipitkan mata ke telepon dan langsung terdiam. Itu adalah foto dirinya dan Gavin dalam pelukan erat. Itu diambil kemarin ketika Gavin pergi menjemputnya. Kinan juga ada di sana. Beruntung baginya, Kinan hanya berhasil mengambil punggung Gavin dan sisi wajahnya. Melihat betapa kagetnya Elsa, Nyonya Nit meraung, Elsa, seberapa tidak tahu malu kamu? Kenapa kamu harus mencemarkan nama baik Daniel seperti itu jika kamu yang berselingkuh? Viana memelototinya dan berteriak, Elsa, lihatlah semua bukti ini. Akui saja. Viana meledak dengan amarah saat memikirkan bagaimana Elsa merobek pakaiannya di depan para wartawan. Sejak saat itu, dia berusaha mengetahui kelemahan Elsa tetapi tidak berhasil. Siapa yang tahu bahwa Kinan akan menjadi orang yang menyelamatkan hari itu? Dia bahkan mengambil gambar sebagai bukti. Viana sangat ingin melihat apa yang akan dilakukan Elsa sekarang.
Elsa melihat wajah mengerikan mereka saat dia menyilangkan tangannya dan tertawa. Apa masalahnya? Aku baru saja mendapat pacar baru kemarin. Ini tidak seperti kita melakukan sesuatu yang tidak pantas. Tapi Nona Nita memiliki keterampilan fotografi yang hebat. Sudut dan pencahayaan dalam dua gambar ini luar biasa. Bisakah kamu mengirimkannya kepada saya nanti? Ini bisa jadi foto profil baru kita. Nyonya Nita dan Viana mendidih saat mendengar ini. Dengan ekspresi berubah Viana berkata dengan kejam, "Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu, Elsa? Lihatlah semua bukti ini. Akui saja, selama ini kau selingkuh dengan pria ini." Elsa menjawab, "Apakah kamu melihatnya? Mana buktinya? Sayangnya untukmu, aku bukan salah satu dari mereka yang suka menyelinap di belakang orang lain." Elsa, apa yang memberi kamu keberanian untuk mengatakan bahwa kamu mulai berkencan kemarin? Tunjukkan kami bukti. Nyonya Nita sangat marah hingga kepalanya berputar. Dia pikir dia lebih unggul karena dia memiliki bukti yang memberatkan perselingkuhan Elsa. Namun, dia tidak pernah berharap Elsa menyangkalnya. Elsa terdiam. "Apakah kalian semua percaya? Jika saya mengatakan bahwa kami berkencan kemarin, maka kami melakukannya. Terserah kamu untuk percaya atau tidak. Terserah kamu juga, jika ingin meledakkan ini. Saya tidak melakukan kesalahan. Sekarang, keluar dari kamarku, dan berhenti menggangguku." Pada saat itu, yang ingin dilakukan Elsa hanyalah memasukkannya ke dalam kantong sampah dan membuangnya ke tempat sampah. Viana sangat kesal. Mengapa reputasinya dipertaruhkan jika Elsa juga curang? Itu tidak adil. Bagus. Tunggu saja, Elsa. Saya akan memposting ini secara online untuk menunjukkan kepada dunia orang seperti apa ulahmu di luar sana. Viana kemudian mengambil ponsel Kinan untuk mengunggah foto-foto itu. Elsa menatapnya dengan tenang dan tersenyum. "Teruskan. Aku masih mempertimbangkan bagaimana mengumumkan hubungan kita. Jadi terima kasih atas bantuanmu. Namun, itu akan membuatnya terlihat seperti pengecut jika dia kembali pada kata-katanya." Oleh karena itu, dia mendengus dan membuka situs web. Elsa menghela nafas dan berkata, "Karena kamu sangat baik padaku, kupikir aku harus melakukan hal yang sama untukmu." Elsa berjalan ke lemari di samping tempat tidurnya dan mengangkat teleponnya. Setelah menggulir beberapa gambar, dia langsung menemukan beberapa video cakep Daniel dan Viana. Dia tidak ragu untuk menunjukkan videonya kepada semua orang. "Bagaimana dengan ini?" teriakan Viana tiba-tiba memenuhi ruangan, dan itu diikuti oleh serangkaian tamparan keras yang menjijikkan. Ini mengejutkan semua orang di ruangan itu. Itu terutama berlaku untuk Viana. Dia tidak percaya bahwa Elsa berhasil mendapatkan rekaman perselingkuhannya dengan Daniel. Nyonya Nita dan Kinan hanya terdiam. Sejujurnya, Daniel juga ada di sini bersama Nyonya Nita dan Kinan hari ini. Dia sangat marah mengetahui hubungan Elsa sehingga dia bisa membunuhnya. Oleh karena itu, dia ingin menginterogasinya tentang kapan hubungan itu dimulai. Dia ingin bertanya apakah dia telah berselingkuh. Namun, karena Elsa masih di tempat tidur, dia memilih menunggu di lantai bawah di ruang tamu. Sejak Nyonya Nita dan Harry pergi ke perusahaan, Diandra malah menemaninya. Mereka mengharapkan Elsa muncul, tetapi yang mereka dengar malah keributan yang tidak pernah berakhir. Saat pertengkaran semakin memanas, keduanya tidak bisa lagi duduk dan bergegas ke atas. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangunkan seseorang? Tepat sebelum Daniel berada di depan pintunya, suara aneh namun familiar memenuhi telinganya. Dia tidak bisa membantu tetapi melangkah lebih cepat saat menggigil di punggungnya. Kata-kata tidak dapat menjelaskan betapa terkejutnya dia melihat rekaman seksnya dengan Viana diputar di ponsel Elsa. Dia berteriak ketika dia berlari ke depan untuk mengambil ponselnya.
Setelah melihat ini datang, Elsa dengan cepat meletakkan ponselnya di belakang punggungnya sementara dia mundur beberapa langkah dan mengejek, "Kenapa? Apa kau malu dengan tindakanmu sendiri?" Daniel berteriak dengan marah, "Siapa yang mengirimimu ini? Apakah itu dari pria yang ada di dalam gambar?" Daniel tidak mengerti bagaimana Elsa bisa mendapatkan akses ke materi rahasia tersebut. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang siswa yang telah lulus dari universitas. Namun, perspektifnya tentang kompetensinya telah berubah ketika dia melihat pria yang dekat dengannya. Dia bahkan naik mobil mewah bersamanya. Dia pasti telah dibodohi oleh pria misterius itu selama ini. Elsa menjawab, "Itu bukan urusanmu. Sejujurnya aku tidak terlalu peduli lagi dengan perselingkuhanmu karena kita sudah putus. Tetapi untuk membuat keluargamu menerobos masuk ke kamar saya kapanpun mereka mau, siapa yang memberimu keberanian untuk melakukannya?" Saat itu, Daniel sudah dibutakan oleh kecemburuan. Dia berjalan semakin dekat ke arah Elsa dengan mata memelototinya. Dia kemudian meraung, "Katakan padaku, kapan kamu mulai melihat pria itu? Apakah kamu menipu saya sebelum pertunangan kami dibatalkan? Beritahu saya." Daniel lalu mengangkat tangannya untuk meremas bahu Elsa. Elsa mengerutkan kening saat dia berjuang. "Kamu gila? Biarkan aku pergi. Kau membuatku seperti ini. Bagaimana kamu bisa merencanakan sesuatu seperti ini dengan pria itu?" "Elsa, aku Daniel. Kau pasti buta karena jatuh cinta padanya." Elsa sangat marah sehingga dia mendorong Daniel dengan sekuat tenaga. "Kamu salah. Akulah yang cukup buta untuk menganggapmu sebagai cahaya hidupku. Kau hanyalah omong kosong. Izinkan saya memberitahumu ini. Hubunganku sekarang tidak ada hubungannya denganmu lagi. Satu hal lagi, saya tidak keberatan mengunggah semua yang ada di ponsel saya, jika kamu semua memutuskan untuk melakukan ini lagi. Itu seharusnya cukup bagimu untuk membuat keributan." Daniel berdiri diam seperti patung. Dia melihat betapa agresifnya Elsa, hanya untuk menyadari bahwa dia telah berubah total. Dia bukan lagi gadis muda lugu yang mudah ditipu. Di sisi lain, Viana sangat marah hingga matanya menjadi muram dan kepalanya berputar. Reputasinya akan hancur jika rekaman ini keluar. Diandra berkata, "Elsa, jangan berani kamu mengunggah rekaman itu." Elsa melipat tangannya dan tertawa dingin. "Apakah kamu ingin mencoba? Saya percaya seluruh dunia akan terkejut melihat video ini. Lagi pula, kamu harus menerima konsekuensi berbohong di hadapan mereka." Viana dan Daniel baru saja mengadakan konferensi pers yang menyangkal hubungan mereka. Viana bahkan telah membayar seseorang untuk menjadi pacar palsunya. Tidak sulit membayangkan konsekuensi dari bocornya rekaman ini. "Kamu telah berjanji bahwa kamu tidak akan mengekspos video ini setelah kami mengumumkan perpisahan kami. Bagaimana kamu bisa kembali pada kata-katamu?" Daniel menyadari bahwa dia tidak lagi mengenal Elsa. Apakah perselingkuhannya dengan Viana memaksanya menjadi seperti ini? Elsa mengangkat alis dan berkata, "Saya hanya setuju untuk tidak melakukannya pada saat itu. Itu tidak berarti bahwa saya tidak akan melakukannya di masa depan." "Bagaimana kamu bisa begitu tak tahu malu, Elsa?" Nyonya Nita mengamuk. "Tolong berhenti bermimpi, Nyonya Bimantara. Kamu yang tak tahu malu, bukan aku. Apa yang mereka lakukan di kehidupan sebelumnya, untuk bertemu dengan orang yang begitu sulit?" Daniel menarik napas dalam-dalam dan menghadapi yang lain. "Kenapa tidak turun dulu, Bu? Saya ingin berbicara dengan Elsa sendirian. Apalagi yang bisa dilakukan pria dan wanita saat mereka sendirian? Apa yang ingin dia katakan pada Elsa?" Muak berurusan dengan Elsa, Nyonya Nita langsung mengangguk. "Oke, kamu harus bertanya berapa kali dia selingkuh." Semua orang terdiam mendengar ini. Ekspresi Daniel langsung berubah. Namun, Elsa tertawa dan berkata,
Apakah kamu pernah berpikir sebelum berbicara, Nyonya Nita? Akulah yang ditipu, bukan anakmu. Turun dulu, Bu. Daniel mencoba yang terbaik untuk menahan diri. Kinan tidak mengerti mengapa Elsa menjadi begitu keras kepala. Lagi pula, dia paling dekat dengan Elsa dan memahaminya lebih baik daripada orang lain. Bagaimana Elsa berubah begitu banyak setelah dia kembali? Kecuali dia benar-benar terguncang oleh kejadian baru-baru ini, menyadari bahwa tidak ada yang bergerak, Daniel menoleh ke Kinan dengan cemberut dan berkata, "Turunlah bersama ibumu, Kinan." Kinan segera tersadar dan setuju, sebelum dia segera membawa Nyonya Nita pergi. Fiana tidak puas dengan bagaimana semuanya berakhir, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Karena Elsa sekarang memiliki bukti kesalahannya, dia pasti harus membuat rencana sebelum mengambil langkah lain. Dengan gerutuan lembut, dia berbalik dan berlari keluar dengan mata merah. Melihat semua orang telah pergi, Diandra mendengus dingin dan pergi dengan kesal. Ruangan yang bising itu langsung terdiam dengan Elsa dan Daniel yang tersisa. Daniel selalu menyukai Elsa. Meskipun dia berselingkuh dengan Fiana, pikiran putus dengan Elsa tidak pernah terlintas di benaknya sekalipun. Terus terang, dia hanya berselingkuh dengan Fiana karena seks. Dia tidak ingin ada hubungannya dengan dia selain itu. Elsa belum siap untuk berhubungan seks, dan Daniel menghormatinya. Hanya ketika Fiana merayunya, dia menyerah pada keinginannya. Namun, Daniel berpikir bahwa dia telah menyembunyikan perselingkuhannya dengan baik dengan Fiana. Bagaimana Elsa mengetahuinya? Apakah pria itu? Kapan kamu mulai bertemu pria itu, Elsa? Mata Daniel berkaca-kaca saat dia mengatakan ini. Bagaimana bisa seorang pria menerima ditipu oleh tunangannya? Daniel mendapati dirinya menjadi gila, karena kemungkinan Elsa berselingkuh sebelumnya. Elsa mengejeknya dengan tawa dingin. "Sudah kubilang, kemarin. Terserah kamu untuk percaya atau tidak. Lagi pula, bukankah kamu mengkhianatiku dengan Fiana dulu? Di mana kamu mendapatkan nyali untuk menanyai saya seperti itu? Lelucon yang luar biasa." Daniel bertanya, "Apakah pria itu mengirimimu videonya? Apakah itu penting?" Daniel menjawab, "Ya, ini rahasia." Elsa menyilangkan tangannya sebelum berbalik. Karena cemburu dan marah, Daniel mengulurkan tangan untuk meraih bahu Elsa. Saat dia dengan paksa membalikkan tubuhnya dan menundukkan kepalanya untuk menciumnya. Tindakannya membuat Elsa lengah. Sebelum bibirnya bisa menyentuh pipinya, dia mendorongnya menjauh dan memberinya tamparan di wajahnya. Suara tamparan yang tajam membawa Daniel kembali ke dunia nyata. "Daniel, dasar monster!" Kesal, Elsa gemetar karena marah. Daniel mengerutkan alisnya dengan frustrasi saat dia menghela nafas. Dia tidak pernah berharap dirinya kehilangan kendali seperti itu. Hukumannya dibiarkan menggantung saat teriakan Nyonya Nita menembus dinding. "Daniel, sesuatu telah terjadi." Daniel menenangkan diri sebelum dia pergi. Dia bertanya dengan cemas, "Apa yang terjadi?" "Riasan Nyonya Nita sudah rusak sekarang." Suaranya bergetar saat dia berbisik, "Harga saham perusahaan Bimantara jatuh. Semua pemegang saham berantakan sekarang." Terkejut, Daniel tiba-tiba berkata, "Bagaimana terjadi?" Laura Gunawan telah menyinari perusahaan selama bertahun-tahun dan harga saham mereka tidak pernah turun, bahkan ketika perselingkuhannya dengan Fiana terungkap. Ini membuat Nyonya Nita sangat cemas, ketika dia memikirkan tentang apa yang diminta Diandra darinya sebelumnya. Dia pikir Diandra pasti sudah gila untuk meminta pinjaman dari perusahaannya untuk membantu perusahaan Nugroho. Bukan rahasia lagi bahwa perusahaan Nugroho berada di ambang kehancuran. Siapa yang akan peduli tentang kekacauan mereka? Dengan mengingat hal itu, Nyonya Nita memutuskan untuk menepis Diandra dengan alasan perusahaan Bimantara memiliki beberapa masalah internal.
Siapa yang tahu bahwa dia akan membawa sial pada dirinya sendiri? Yang ingin dia lakukan sekarang hanyalah menamparkan wajahnya sendiri karena mulutnya yang mengoceh. Itu benar, ayahmu baru saja meneleponku. Dia ingin kamu bergegas ke perusahaan sekarang. Daniel tidak lagi peduli jika Elsa berselingkuh, dia bergegas turun dengan tatapan serius. Kesal dengan apa yang terjadi, Elsa mengerutkan kening bingung saat dia berpikir sendiri, harga saham perusahaan Bimantara turun. Elsa masih terpana dengan apa yang didengarnya dan keluar dari kamarnya. Saat dia melihat ke bawah, dia berhasil melihat sekilas keluarga Bimantara bergegas keluar dari rumahnya. Sementara itu, Diandra dan Viana duduk di ruang tamu dengan kaget. Perusahaan Bimantara telah melakukannya dengan baik selama ini. Mengapa harga saham mereka tiba-tiba turun? Elsa mencibir tiba-tiba. Ini pasti karma. Dalam waktu setengah jam, berita tentang keadaan keuangan perusahaan Bimantara telah sampai ke setiap bisnis komersial. Perusahaan Bimantara bagaimanapun, adalah salah satu perusahaan terbesar dan paling stabil di ibu kota. Bagaimana bisa harga saham mereka turun begitu saja? Insiden jatuhnya harga saham perusahaan Bimantara adalah sinyal bagi bisnis lain di ibu kota untuk berdiri tegak. Pertama, itu adalah perusahaan Nugroho, dan sekarang, itu adalah perusahaan Bimantara. Sepertinya itu bukan krisis keuangan kecil tahun ini. Harry masih menyimpan dendam terhadap Elsa karena telah mempermalukannya di depan keluarga. Karena itu, dia ingin menunda penandatanganan perjanjian selama 2 hari. Itu seharusnya lebih dari cukup untuk menakutinya agar menyetujui persyaratan mereka. Namun, sekarang perusahaan Bimantara dalam masalah. Harry kehilangan kegigihannya dan menginstruksikan karyawannya untuk menyusun perjanjian baru. Elsa harus menandatanganinya pada sore hari sebelum keluarga Abraham berubah pikiran. Elsa dengan hati-hati meneliti perjanjian itu. Kali ini, tertulis dengan jelas bahwa saham tersebut akan dialihkan kepadanya, tetapi masalah jumlah sahamnya sama sekali dihilangkan. Dia tahu bahwa mereka tidak akan dengan mudah menyerahkan 20% saham ibu dan saudara perempuannya. Namun, mengapa itu penting ketika dia memiliki sertifikat suksesi? Mereka tidak punya pilihan selain terikat oleh sertifikat suksesi selama masih ada. Sebelum menandatangani, Elsa berkata, "Oh ya." Sudut bibir Harry dan Nyonya Tua Nugroho berkedut dengan cemas saat menyadari bahwa Elsa memiliki sesuatu untuk ditambahkan. "Ada apa lagi, Elsa?" Nyonya Tua mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Elsa memandangi mereka berdua dan berkata, "Karena saya memiliki begitu banyak saham, wajar saja jika saya bekerja di sana juga, bukan?" Ekspresi Viana dan Diandra langsung berubah, apalagi Herc dan neneknya. Mereka awalnya ingin Elsa bertindak sebagai boneka belaka. Ini berarti dia tidak akan berdaya bahkan jika dia memiliki sebagian besar saham. Bagaimana ini bisa terjadi jika dia ingin bekerja di perusahaan? Nenek tertawa, "Hehe, kamu masih muda sekarang, Elsa. Jangan repot-repot tentang bekerja dulu. Nikmati saja masa mudamu dengan bergaul dengan teman-temanmu, atau mengambil pekerjaan yang lebih mudah. Ini pekerjaan yang sulit, dan saya rasa kamu tidak memiliki apa yang diperlukan untuk bekerja di sini." Elsa menjawab, "Jika Viana bisa melakukannya, aku juga bisa." Dia mengambil jurusan perancang busana dan dipekerjakan sebagai perancang busana segera setelah dia lulus. Kalau dibilang begitu, seharusnya saya berhak bekerja di perusahaan itu sebagai desainer perhiasan, karena saya belajar mendesain perhiasan. Selain itu, saya memiliki sebagian besar saham di perusahaan Nugroho. Saya pikir tidak terlalu banyak meminta, jika saya ingin bekerja di sana sebagai desainer. Ekspresi wajah semua orang berubah mengerikan ketika mereka mendengar ini. Sungguh menghibur melihat kebencian, keterkejutan,
dan kekesalan di mata mereka. Fiana terhibur dengan keberanian Elsa untuk membandingkannya. Kamu menyebut dirimu seorang desainer? Saya sudah diakui sebagai perancang busana sebelum saya lulus. Semua trofi saya akan memberitahumu hal itu. Kau tidak ada apa-apanya dibandingkan denganku. Kamu hanyalah lulusan dari universitas terkenal, namun kamu ingin dipekerjakan sebagai perancang perhiasan? Harry dan yang lainnya tetap diam. Terlihat dari ekspresi mereka bahwa Fiana benar. Elsa tertawa dingin saat dia meletakkan bolpoinnya dengan keras. Tindakannya mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Aku ingin mendengarnya darimu, ayah. Ya atau tidak? Wajah Harry langsung menjadi gelap. Elsa jelas mengancamnya, dan dia akan mengingkari kata-katanya jika dia menyangkalnya. Harry menjawab, bagus, kamu hanya ingin menjadi seorang desainer, bukan? Izinkan saya memberitahu kamu sesuatu. Apakah kamu tetap di kantor hanya bergantung pada kemampuanmu? Elsa menjawab, tentu, saya mendapatkannya. Fiana hampir meledak karena marah. Dia angkat bicara, ayah. Semua desainer perhiasan di perusahaan kami sangat berpengalaman dan telah melalui berbagai penilaian. Apa yang bisa dilakukan oleh lulusan biasa seperti dia? Diandra menimpali ketika dia mendengar ini. Ya, bagaimana kamu bisa menjadi seorang desainer ketika kamu baru saja lulus? Elsa tersenyum dan berkata, simpan ucapan sarkastik itu untuk dirimu sendiri. Kami akan mencari tahu apakah saya memiliki apa yang diperlukan setelah saya dipekerjakan. Melihat betapa yakinnya Elsa, Diandra mendengus, kamu ambisius dan penuh energi, ya? Jangan menjadi orang yang sia-sia di perusahaan setelah kamu dipekerjakan. Bukankah kamu yang paling malas di antara keluarga Nugroho? Serangan balik Elsa seperti tamparan di wajah Diandra. Lagi pula, Diandra adalah pemalas terbesar dalam keluarga. Selain melakukan perawatan wajah, dia hanya tahu cara berbelanja dan bermain dengan teman-temannya. Saat wajah Diandra menegang, Elsa tertawa dan berkata, terserah kamu bagaimana menjalani hidupmu. Apapun yang kamu lakukan baik-baik saja selama kamu tetap setia kepada ayah saya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.